Jangan, kalau presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI. Kepada aparat penegak hukum, kepada stakeholder hukum untuk segera menangkap Pak Rizik Syihab. Tangkap saudara. Tangkap Habib Rizik. Rawe-rawe rantas. Perang tak bisa dibatalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa perang ini melawan sesama bangsa sendiri, melawan sesama umat Islam sendiri. Bahkan ini perang khusus sesama warga NU. Ini adalah perang yang terjadi antar sesama warga NU. Karena para habaib itu di warga Muhammadiyah sudah ditolak sejak zaman dahulu bahwa para habaib itu bukan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di Persis Persatuan Islam, para habaib itu juga sudah tidak diakui sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Apalagi di warga Wahabi, orang-orang Wahabi tidak ada yang percaya bahwa para habaib itu sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ini tinggal di warga NU saja. Nah, kalau terjadi perang yang tidak bisa dibatalkan, ini perang antar warga Nahdiyin Nahdiyat. Lalu bagaimana sikap Rois Am PBNU dan juga Ketua Umum PBNU? Ini ada tantangan-tantangan perang yang sudah sangat sulit untuk dicegah. Bahkan kami sendiri Al-Fakir Tamalim sudah berkali-kali menasihati agar pasukan BWLS tidak usah meladeni tantangan perang dari HRS dan HBS. Tapi ternyata pasukan dari BWLS ini nggak mau menghiraukan nasihat dari kami. Pasukan BWLS di seluruh daerah merasa sangat geram marah terhadap tantangan perang dari HRS dan HBS. Sehingga nasihat dari kami Al-Fakir Tamalim kepada para anggota Laskar BWLS agar tidak meladeni tantangan mereka. Nah, nasihat dari kami ini enggak dihiraukan, enggak didengar. Jadi kami kan masuk di dalam beberapa grup ya, baik di grup WA maksudnya, grup WA itu kami itu masuk di grup-grup para habaib juga iya. Kemudian kami juga masuk di grup-grupnya para pasukan BWLS juga iya. Kami ini berusaha berada di tengah-tengah. Nah, kami akan membela mana yang benar, mana yang hak. Tetapi untuk masalah kebangsaan dan kenegaraan, apalagi sesama umat Islam, kami juga harus hati-hati. Ya, kalau masalah nasab, ya kita harus membahasnya secara ilmiah. Nggak usah asobiah ta'assub. Nggak usah harus begini begitu. Kan masalah ranah nasab itu masalah ilmu pengetahuan, karena para ulama ahli hadis sudah terbiasa meneliti tentang biografi gurunya. Bahkan setiap gurunya itu biografinya ditulis, dicatat dan dikoreksi. Jadi biografi gurunya itu betul-betul dikoreksi. Lah di Indonesia mohon maaf kan banyak orang yang bodoh-bodoh, sehingga kalau ada orang yang meneliti tentang nasab gurunya itu seolah-olah sudah nggak punya adab. Nggak akan keberkahan ilmu dan seterusnya. Ini kan tanda-tanda orang bodoh. Kita lihat sajalah para imam-imam, termasuk Imam Syafi'i sendiri, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain-lain. Semuanya mereka itu meneliti tentang thiqah, adalah dan dobet atau tidaknya guru-guru mereka. Nasab mereka, biografi mereka, guru-gurunya itu dicatat, diteliti. Lah di Indonesia enggak nih, saking bodohnya. Orang baru meneliti nasab saja sudah banyak yang kebakaran jenggot, marah-marah, sehingga menuduh bahwa tidak akan berkah, barokah dan seterusnya. Ini saking bodohnya umat Islam Indonesia. Oleh sebab itulah, kalau masalah ilmu pengetahuan, sanadnya nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi masalah biografi guru dicatat, dikoreksi itu hal yang biasa, hal yang wajar. Oleh sebab itulah tidak menjadi aneh, tidak menjadi suatu hal yang bagaimana begitu. Ya biasa-biasa sajalah. Oleh sebab itu ya, sekali lagi nih, pasukan BWLS di seluruh daerah merasa sangat geram terhadap tantangan perang dari HRS dan HBS.
Sehingga nasihat dari kami agar BWLS tidak meladeni tantangan perang tersebut tidak dihiraukan. Di beberapa grup ini kami menasihati jangan, nggak usah diladeni. Orang begitu diladeni. Lah ternyata malah justru pasukan BWLS mengatakan bahwa tantangan perang dari HRS dan HBS harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan karena mereka sudah berkali-kali nantang perang, sedikit-sedikit nantang perang, sedikit-sedikit nantang perang di hadapan banyak orang. Nah, kalau kali ini diladeni tantangan perang itu, harus diladeni kata mereka, agar terbukti dengan jelas mana yang hak dan mana yang batil. Karena yang hak pasti akan menang. Sudah saatnya arogansi HRS dan HBS harus dihentikan, agar tidak ada lagi orang-orang yang selalu memecah belah antar warga NU. Nah, memang kalau direnung-renungkan juga memang seperti itu. Jadi hanya khusus di warga NU lah ini konflik ini terjadi. Yang siapa yang membuat konflik ini terjadi, ya mohon maaf, ya mereka-mereka ini para kabib-kabib ini. Ya kabib-kabib ini kalau seandainya jujur, enggak pembohong, enggak pendusta, enggak akan terbongkar. Wong namanya jujur mana ada terbongkar. Karena mereka ini banyak pembohong, banyak pendusta, banyak dusta, sehingga tatkala kedustaan kebohongan mereka terbongkar, mereka berusaha semaksimal mungkin dengan menghalalkan berbagai macam cara untuk menutupi kebohongan dan kedustaan mereka. Kemudian muncullah ya riak-riak, kemudian muncullah konflik dan seterusnya. Nah, kami Al-Faqih Tamalim berkali-kali berada di tengah-tengah, berusaha berada di tengah-tengah. Apakah sebagai bunglon atau plan dan seterusnya, terserah lo menilai saya seperti apa, terserah. Kami hanya ingin bangsa Indonesia ini maju. Jadi itu nasihat guru kami, bagaimana bangsa Indonesia ini maju, negara ini menjadi negara yang maju dan religius. Dan kami kalau misalnya ya bangsa dan negara ini konflik misalnya, apalagi konflik fisik, ya kami menasihati antar kedua belah pihak. Kalau terjadi perang antar sesama bangsa Indonesia, bahkan antar sesama umat Islam, lalu sebenarnya matinya itu mati apa? Apakah mati syahid atau mati sangit? Atau mati konyol, mati sia-sia? Lalu bagaimana dengan anak istrinya kalau mereka mati? Pertumpahan darah yang sia-sia menurut kami. Oleh sebab itulah langkah tengah-tengah kami meminta ini, memohon kepada HRS dan HBS, buatlah video klarifikasi bahwa perang dibatalkan begitu. Dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami ya tidak akan menantang-nantang perang lagi di hadapan banyak orang. Karena kiai-kiai kita zaman dulu nggak ada yang ngajarkan nantang-nantang perang terhadap bangsa sendiri, apalagi terhadap sesama umat Islam. Ya baru kali ini HRS dan HBS itulah yang seenaknya nantang-nantang perang di muka umum. Dan kalau HRS dan HBS tidak segera membuat video klarifikasi dan minta maaf, kemungkinan nih Banser juga akan mendukung kepada pasukan BWLS. Nah, kalau Banser sudah mendukung dari pasukan BWLS, ini Masya Allah akan menakutkan. Oleh sebab itulah, mari wahai saudaraku sebangsa setanah Indonesia, bersatulah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, kami semua berkumpul di sini, pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas, ingin menyampaikan beberapa hal penting menurut saya terkait dengan dinamika sosial, keagamaan, dan politik di tanah air, khususnya dalam rangka mensikapi apa yang disampaikan oleh Saudara Rizik Syihab di Jakarta kemarin yang memprovokasi massa, ingin mengobarkan perang gitu ya, dan juga isu-isu yang lain terkait Menteri Sosial yang kabarnya akan mengusulkan beberapa nama, termasuk salah satunya adalah seorang keturunan imigran dari Yaman, seorang Habib, untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, terkait dengan hal itu semua, kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas ingin menyampaikan beberapa pernyataan sikap. Yang pertama, kami menolak
meminta kepada Presiden Prabowo Subianto, ketika nanti betul-betul nama Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu, Sulawesi Tengah dimasukkan atau diusulkan menjadi pahlawan nasional, mohon agar ditolak. Sepakat ya? Karena menurut kami, satu, bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri tidak layak, tidak tepat menjadi pahlawan nasional. Karena yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia, tidak dilahirkan di Indonesia, datang ke Indonesia sudah usia 20 tahunan ke atas, kemudian sampai meninggalnya tahun 69 tidak tercatat menjadi warga negara Indonesia. Maka lucu menurut kami bahwa orang sudah meninggal dunia baru diurus keluarga negaranya pada tahun 2024 kemarin. Dari sisi ini menurut saya janggal. Apakah tidak ada tokoh lain di Sulawesi Tengah yang lebih pantas untuk menjadi pahlawan nasional? Saya kira pasti ada. Dan syarat undang-undangnya mengatur bahwa pahlawan nasional haruslah warga negara Indonesia. Maka terkait hal tersebut, kami sekali lagi meminta agar yang bersangkutan di-cancel, ditangguhkan, atau tidak diterima menjadi pahlawan nasional. Setuju? Oke. Satu itu, yang lainnya mungkin dari yang lain ingin menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, kami warga pribumi Nusantara Banyumas, terutama yang tergabung di dalam PBILS Kabupaten Banyumas Raya dan juga Banyumas Raya, pasca semalam mendengarkan ajakan perang dari beliau Pak Rizik Syihab, kita sangat menginginkan sekali bahwa hal tersebut kita sikapi dengan cerdas, kita sikapi dengan cara berwibawa, karena apabila tidak kita sikapi, itu beliau, Pak Rizik Syihab itu akan berketerusan, secara simultan akan terus melakukan provokasi-provokasi terhadap rakyat pribumi Nusantara. Ini wajib sekali lagi kita sikapi bahwa ajakan perang dari beliau, Pak Rizik Syihab, yang sangat membahayakan keamanan negara, ya, apabila terjadi clash, betul, banjir darah tidak bisa dibendung, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia akan terancam. Betul apa enggak? Betul. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa berbagai macam kasus yang telah dilakukan Pak Rizik Syihab, kasusnya banyak sekali. Ada penghinaan kepada mata uang, gitu. Ada penghinaan terhadap Hansip, ada penghinaan terhadap profesi TNI, bahkan terakhir semalam juga memonyet-monyetkan tentara, kan? Penghinaan terhadap profesi Polri, penghinaan terhadap suku Sunda, mengenai pernyataannya tentang campur racun, penghinaan terhadap agama lain, penghinaan, dan ada juga kasus hukum yang membelenggu Pak Rizik tahun 2016 ya, pertama kali mencuat, yaitu mengenai Jad Mesum. Tetapi yang paling membahayakan, saudara-saudara sekalian, sebangsa setanah air, adalah
dugaan bekerja sama, simpati dengan kelompok ISIS. Ini loh, jangan mengelak loh ya. Ini tahun 2015 ini. Silakan. Apa namanya? Di HP, di YouTube semua ada itu semua. Tidak boleh mengelak ini. Ini yang paling membahayakan keamanan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu, dari berbagai macam kasus yang paling membahayakan keamanan negara, dan ini adalah merupakan kejahatan terhadap negara, adalah membahayakan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pula bangsa pribumi Nusantara, terutama di wilayah Banyumas Raya, mengusulkan kepada aparat penegak hukum, kepada stakeholder hukum untuk segera menangkap Pak Rizik Syihab. Tangkap saudara. Tangkap saudara. Nih saudara. Memang beliau Pak Rizik Syihab harus ditangkap. Perlu Pak Rizik Syihab ketahui bahwa bumi Banyumas dan bumi Nusantara, di mana di sini dipusatkan TNI dilahirkan, buminya Pak Sudirman, buminya Jenderal Sudirman, kita itu menghadapi seperti ini kecil ya? Kecil. Mengapa kecil? Karena kita sudah biasa dan terbiasa untuk digembleng hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari hampir hancur, bangkit lagi. Dan hanya bangsa Nusantara dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, dan sudah menjadi bangsa yang berotot kawat balung besi, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu sekali lagi, Anda setuju apabila Rizik Syihab itu ditangkap? Perhatikan, saya kira tidak hanya di Banyumas saja, saya kira di seluruh Nusantara, dari bumi Banyumas ini akan bergetar dan resonansinya akan melebar ke seluruh penjuru Nusantara. Saudara-saudara sekalian, karena ini banyak teman-teman yang ingin juga memberikan pernyataan, saya cukupkan, tetapi yang terakhir adalah Klan Mbak Alwi ini ya, beliau ya, ini bukan hanya Rizik Syihab aja sebetulnya ya, tetapi ini fokusnya ke beliau dulu. Wah, banyak sekali kalau diceritain sampai subuh nggak habis. Seluruh, bukan oknum kok. Ini hampir menyeluruh. Oleh karena itu, nun sewu ini, saya juga anak tentara loh ya. Jadi saya harus wajib turun gelanggang untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia yang dalam kasus ini, yang dalam saat ini terancam. Banjir darah, kesatuan dan persatuan nasional akan sangat berbahaya sekali. Nanti saya bisa ngomong lagi, silakan kepada yang lain. Tangkap Habib Rizik? Tangkap Habib Rizik? Rawe-rawe rantas? Rawe-rawe rantas? Yang terakhir ya, yang terakhir ini diksi saya. Saudara-saudara sekalian, bangsa Banyumas, bangsa pribumi Nusantara siap untuk bertempur di Palagan. Siap bertempur di Palagan. Kapan? Tentukan waktunya. Tentukan tanggalnya. No jual. Saya borong. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kami sebagai pribumi meminta
kepada aparat untuk menangkap Rizik Syihab karena Rizik Syihab pada waktu itu mendengungkan revolusi akhlak. Tapi ternyata akhlaknya Rizik Syihab lebih bejat daripada pribumi. Munafik. Kami memohon kepada aparat kepolisian Republik Indonesia agar menangkap Rizik dan diteruskan kasus-kasus yang terdahulu, jangan disimpan, jangan dibekukan. Setuju. Kami sebagai pribumi mendukung tugas-tugas aparat kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Jadi yang pertama tadi, kita meminta agar pengusulan almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu, Sulawesi Tengah menjadi pahlawan nasional, kita minta untuk ditolak. Karena yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia, tidak dilahirkan di Indonesia, tapi dilahirkan di Yaman dan sampai meninggalnya bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, karena yang bersangkutan juga tidak tercatat sejauh mana perlawanannya terhadap penjajah Belanda dulu ketika ada di Indonesia sampai wafatnya. Karena yang bersangkutan hidup datang ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Tidak ada catatan dokumen yang valid, yang akurat bahwa yang bersangkutan ikut melawan penjajah Belanda. Itu alasan berikutnya. Kemudian kita juga meminta agar saudara Rizik Syihab ditangkap karena telah mempropaganda perang antar sesama anak bangsa. Ini sangat membahayakan bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sampai terjadi banjir jarah, kalau polisi tidak segera menangkap Rizik Syihab, maka kita sudah dari Banyumas mengingatkan itu semua. Bukan kita takut melawan Rizik Syihab dan antek-anteknya. Apakah kita takut? Tidak. Banyak teman-teman kita yang sudah tidak sabar bahkan ingin menghadapi Rizik Syihab. Tapi tentu saja itu tidak kita inginkan. Tidak kita kehendaki. Kita ingin damai, kita ingin nyaman. Nah, bagaimana caranya? Tangkap Rizik Syihab, provokator, propaganda, pemecah belah bangsa. Kita sangat tidak rela warga Nusantara, Republik Indonesia, merah putih dikotori oleh keturunan imigran dari Yaman. Apakah kita rela? Tidak. Tentu saja tidak. Dia adalah warga keturunan imigran dari Yaman. Di sini hidup enak. Mestinya berterima kasih dengan bangsa Indonesia. Tapi yang ada menjadi provokator terus-menerus, bahkan memprovokatori, mengobarkan perang pasca Lebaran. Ini tentu harus dicegah oleh aparat keamanan dengan cara menangkap Rizik Syihab. Oke, kemudian tadi yang terakhir, dia punya kasus cat mesum yang sampai hari ini belum jelas tindak lanjutnya oleh aparat kepolisian, khususnya di Polda Metro Jaya. Kasus tersebut sempat di SP3, sempat dihentikan, tapi kemudian digugat di pengadilan dan dibuka kembali sejak tahun 2020 kalau tidak salah. Maka ini saya kira penting untuk Polda Metro Jaya untuk kembali membuka dan meneruskan kasusnya Rizik Syihab, yakni kasus cat mesum itu. Itu yang tadi maksud adalah begitu. Karena itu kasus hukum. Pak Mahfud MD dulu waktu masih menjadi Menko Polhukam juga meminta kepada kepolisian agar itu diteruskan, agar dilanjutkan. Karena itu amanah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Semangat ya. Kita mendukung TNI Polri untuk bersikap tegas, khususnya Polri dalam penegakan hukum. Saya kira itu poin-poin yang ingin kami sampaikan dari Banyumas, Jawa Tengah ini. Mas. Hidup TNI! Hidup TNI! Hidup TNI! Hidup Polri! Hidup Polri! Hidup Polri! Hidup Takap Rizik Syihab! Siapa kita? NKRI! Nusantara! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.